Oke, selamat datang kembali bersama saya Studi with Novel TR, dan pada video kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai CSS ataupun Cascading Style Sheet. Ya, jadi CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan data dan tata letak elemen pada HTML dan juga pada halaman web. Nah, dengan CSS ini kita bisa menentukan warna, font, ukuran, jarak, dan berbagai atribut visual ya lain-lainnya ya seperti dari elemen-elemen tersebut. Nah, mengapa sih CSS itu penting? Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dapat memisahkan struktur dan tampilan ya. Jadi CSS ini memungkinkan kita untuk memisahkan konten HTML dari tampilan CSS ya, sehingga membuat kode lebih terorganisir dan mudah dikelola ya. Jadi alasan yang kedua yaitu adalah meningkatkan efisiensi. Nah, jadi dengan CSS ini kita bisa mengubah tampilan seluruh elemen yang memiliki kelas atau ID yang sama secara sekaligus, sehingga menghemat waktu dan usaha. Dan alasan ketiga yaitu adalah membuat desain responsif. Nah, jadi dari desain responsif ini ya memungkinkan kita untuk membuat desain yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, baik itu desktop, tablet maupun smartphone. Lalu alasan yang keempat yaitu meningkatkan kinerja. Nah, jadi CSS yang ditulis dengan baik dapat meningkatkan kecepatan loading halaman web. Nah, bagaimana sih cara kerja CSS itu? Ya, jadi CSS bekerja ya dengan menghubungkan aturan gaya ataupun style dengan elemen HTML. Jadi ini ada kaitannya ya, walaupun beda tapi ada kaitannya. Dan aturan gaya ini dibentuk dalam bentuk selektor dan properti. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah selektor ya. Jadi selektor fungsinya adalah menentukan elemen HTML yang mana akan dipengaruhi oleh aturan gaya. Lalu yang kedua adalah properti. Jadi properti ini menentukan atribut visual yang akan diubah pada elemen yang dipilih. Nah, seperti contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh elemen yang dipilih pada CSS. Jadi kode di atas tadi adalah akan membuat sebuah paragraf dengan tag P. Tag P pada halaman menjadi berwarna biru dengan ukuran font 16 pixel. Nah, bagaimana cara menggunakan CSS? Ada tiga cara utama untuk menghubungkan CSS dengan HTML. Yang pertama, menggunakan inline CSS, yaitu dengan menuliskan aturan gaya langsung di dalam tag HTML. Dan cara ini tidak disarankan karena membuat kode HTML menjadi berantakan. Cara yang kedua itu dengan menggunakan internal CSS. Jadi menuliskan aturan gaya di dalam tag ya, tag buka kurung siku style. Nah, di dalam head dokumen HTML. Lalu yang ketiga menggunakan external CSS. Nah, membuat file CSS menggunakan external CSS ini dia membuatnya terpisah dan juga menghubungkannya dengan dokumen HTML dengan menggunakan tag link. Nah, biasanya tag link ini kita temukan di struktur ataupun kerangka HTML. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum dan disarankan ya karena membuat kode lebih terorganisir. Nah, berikut di sini saya sertakan link video YouTube dari CSS ke HTML ya, bisa dicek di link deskripsi YouTube di bawah ini. Nah, lalu saya akan memberikan contoh sederhana dari penerapan HTML ya. Jadi ini adalah penerapan HTML yang di dalamnya menggunakan style CSS ya, seperti ini contohnya. Lalu contoh codingan CSS ya dengan penerapan seperti ini. Oke, lalu saya akan menjelaskan terkait konsep dasar CSS. Nah, konsep dasar CSS ini dia membaginya menjadi selektor, dan properti. Nah, dari kedua ini dibagi lagi dan dipecah-pecah. Nah, dari selektor ini kita memiliki elemen. Jadi elemen-elemen ini
kita dikhususkan dengan tag tertentu. Ya misalnya P, misalkan dalam kurung P, dalam kurung siku P, atau dalam kurung H1 ya, seperti H1 kita membuat halaman ataupun membuat baris ataupun teks. Lalu ID, jadi memilih dengan elemen ID tertentu ya, misalkan add my div gitu. Lalu yang ketiga, menggunakan class ya, biasa yang kita lihat di CSS itu kita pasti menggunakan pasti melihat class, elemen class di situ. Lalu yang keempat, universal, jadi memilih semua elemen seperti tanda bintang gitu ya. Lalu descendant ya, descendant ini dia memilih semua elemen yang berada di dalam elemen lain ya, misalkan div, buka kurung siku div P. Lalu selanjutnya ada child ya, jadi child ini memilih semua anak langsung dari elemen tertentu ya, misalnya kayak di atas tadi ya, yaitu dalam kurung div tutup kurung dan dilanjutkan dengan elemen P. Selanjutnya ada adjoining sibling, yaitu memilih elemen yang berada tepat setelah elemen lain ya, misalnya H1 plus P. Itu akan memudahkan ataupun melihat dari desain CSS yang teratur dan rapi. Nah, jenis yang kedua yaitu adalah properti. Tadi kita sudah menjelaskan sektor, yang kedua adalah properti. Nah, properti apa sih yang bakal digunakan pada CSS? Yang pertama ada font ya, jadi font ini penting sekali dalam penggunaan CSS ketika kita membuat website. Yang kedua adalah warna ya, karena CSS ini kita wajib menggunakan warna agar memperindah website yang kita lihat. Dan yang ketiga adalah tata letak ataupun margin, padding, border, display, atau posisi di mana peletakan font ataupun warna-warna yang diinginkan. Lalu yang keempat, box model ya, jadi dia memahami konsep seperti konten, padding, border, dan margin, dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi pemahaman terkait CSS, dan juga tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan CSS dan pembagian-pembagiannya ya. Jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya juga, dan saya juga sudah menaruh video CSS HTML di link deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.